mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di acara diseminasi pemenuhan tugas untuk pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Apa itu sih keyakinan? Mengapa tidak peraturan saja, Bu? Disitulah keyakinan itu timbul. Makanya tidak peraturan bilangnya, tapi keyakinan. Keyakinan akan keselamatan, gak usah disuruh lagi. Karena saya ingin selamat, ya pakai helm. Karena saya ingin sehat, karena saya yakin kalau saya cuci tangan, kalau saya pakai masker, itu akan membuat badan saya sehat. Sehingga itu menjadi sebuah keyakinan yang ada pada diri anak, seperti itu ya. Nah, di sini dibahas juga Ibu Bapak, keyakinan itu apa sih sebenarnya definisinya? Boleh Bu Pepi bantu dibaca ya. Keyakinan nggak kelihatan? Oh nggak kelihatan. Yang kelihatan Pak Diri boleh? Boleh. Iya. Terima kasih sebelumnya. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan universal ini juga Ibu Bapak nantinya ketika di dalam sebuah diri anak atau peserta didik sudah ada keyakinan yang muncul dari diri sendiri, maka itu akan mempengaruhi dua hal. Apa dua hal itu? Nah, nilai kebajikan universal itu bisa mempengaruhi fondasi perilaku seseorang. Kalau di dalam diri murid sudah punya nilai kebajikan universal, maka orang itu akan selalu membuat perilaku-perilaku yang positif, bukan perilaku yang menyimpang. Selanjutnya, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Makanya ada nilai kebajikan universal. Karena dari nilai kebajikan universal ini, itu perbuatan manusia itu atau perbuatan seseorang itu mempunyai tujuan yang mulia, yaitu tujuan mulianya yang seperti tadi, adanya keselamatan, kesehatan dan yang lain sebagainya. Boleh? Di sini saya mengutip salah satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Dayan Gosem. Apa bacanya betul ya Pak? Betul. Dayan Gosem, yaitu boleh Ibu tolong dibaca Bu Elis. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dan dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, sebenarnya bukan peraturan kelas yang harus kita buat ketika merujuk kepada pendapat dari Gosem. Jadi justru peraturan kelas itu seharusnya didasari oleh nilai-nilai kebajikan yang harus ada atau keyakinan kelas yang mereka percayai, keyakinan yang benar-benar mereka percaya bahwa dengan saya melakukan itu pasti saya akan mencapai tujuan mulia. Nah, disitulah tugas kita sebagai pendidik Ibu Bapak, bukan hanya memahamkan tentang peraturan kelas, tapi justru memahamkan harusnya peserta didik itu punya keyakinan sendiri di dalam dirinya, karena itu yang akan menggerakkan peserta didik tanpa harus kita komando, kamu harus ini, tidak usah. Karena setelah punya ini, intrinsiknya akan mulai menggerakkan agar mau dia berbuat sesuai dengan keyakinannya, seperti itu ya. Kalau peraturan itu lebih detail, lebih rinci, sehingga anak itu suka kadang lupa, seperti itu karena terlalu panjang mungkin. Nah, kalau selanjutnya ada pernyataan universalnya Ibu Bapak. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, usahakan buat pernyataan yang bisa membuat keyakinan anak itu kuat.
Selanjutnya ada pernyataan positif, kita hindari dengan yang negatif ya. Kita pakai perkataan positif. Kemudian selain itu, ketika membuat keyakinan kelas, jangan membuat seperti sebuah teks narasi. Kalau bisa yang pendek saja yang mudah dipahami. Seperti contohnya nanti ya akan dibahas. Intinya yang pendek, yang tidak membuat anak itu harus mikir dulu apa ya keyakinan kelasnya gitu. Jadi contoh bertanggung jawab terhadap piket, dan gitu aja. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing, karena itu pasti beda. Makanya buat keyakinan kelas yang sesuai dengan kondisi peserta didik Bapak Ibu di kelas masing-masing. Iya, merdeka ya Bu. Kemudian Ibu yang buat itu bukan satu orang, yang buat itu harus semuanya. Kenapa harus semuanya terlibat? Karena ketika yang membuatnya cuma 1-2 orang, ketika ada yang melanggar, dia bisa beralibi. Dan saya mah nggak ikut buat apa saya ikut melaksanakan. Makanya di sini semua warga kelas harus ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, Ibu Bapak, setelah Ibu Bapak membuat keyakinan kelas, apakah akan dibiarkan selama setahun itu terus? Tidak. Yang baiknya adalah periksa secara berkala. Kalau di kelas itu 3 bulan terakhir keyakinan kelasnya sudah kuat, Bapak Ibu ganti dengan keyakinan kelas yang baru yang ingin Bapak Ibu tuju untuk peserta didiknya ingin pendidikan karakter seperti apa. Nah, di sini salah satu keyakinan kelas contohnya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Pokoknya yang pendek-pendek, saling tolong menolong, hidup rukun, ya, disiplin dan bersikap jujur seperti itu. Lanjut. Anak-anak lagi buat apa itu? Sylvia, tadi sudah buat apa sama Bu Guru sama teman-teman? Oke, keyakinan kelas Sylvie apa? Apa nggak kedengeran? Disiplin. Oi, pinter. Berarti harus disiplin ya di kelas. Coba tadi keyakinan kelas yang laki-laki ada yang mau menyebutkan yang sudah ditulis apa? Jaga kebersihan. Tidak berbicara kasar. Ini kita ada yang namanya restitusi. Tadi Bu Eris, Bu Tina sudah membahas disiplin, budaya positif. Apa sebenarnya cara metodenya untuk menerapkan disiplin itu? Nah, ini restitusi ini salah satu cara metode atau untuk penerapan kedisiplinan pada murid. Nah, coba Ibu mohon dibaca dulu definisi restitusi apa? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalahnya sendiri. Kita mah hanya membimbing gitu ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ketika murid melakukan kesalahan, kita jangan langsung kenapa tadi gitu, kenapa tadi melakukan kesalahan, tidak. Tapi justru dengan restitusi ini kita menggiring murid untuk mereka sadar, tadi saya salah. Apa ya yang saya harus lakukan untuk menebus kesalahan saya? Terus
dari kesalahan itu apa sih sebenarnya, apa yang saya inginkan, ingin menjadi orang seperti apa. Nah, itu adalah tujuan restitusi. Jadi membuat anak benar-benar sadar tentang kesalahan dan tidak melakukannya kembali. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri restitusi. Itu bisa disebut restitusi itu seperti apa? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Maksud menebus kesalahan itu seperti ini. Contoh, kamu tadi numpahin itu kamu tadi ngambil, contoh, tadi kamu ngambil uang Raren, contoh. Iya Bu, nanti saya ganti. Nah, kalau seperti itu tidak akan jelas, dan sebenarnya jangan. Kalau lebih ke secara instan, tapi kita lebih mendorong dia, kamu harus menyadari itu salah dan apa yang harus dilakukan agar tidak terulang. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kalau tadi di awal reward itu merusak hubungan, kalau restitusi justru memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini yang terpenting Ibu Bapak. Jadi, kenapa sih kita harus memilih restitusi? Karena itu langsung tidak menyalahkan orang lain. Jadi suka ada anak yang tadi kenapa mukul ya? Tadinya dia yang mukul, ya udah aku balas. Tapi nggak gitu. Justru dengan restitusi kita akan mencetak anak yang mempunyai rasa sadar. Oh, tadi saya dipukul. Contoh, tadi saya dipukul sama teman. Berarti saya tidak boleh mukul karena saya yang rasakan dan melihat ke diri sendiri. Karena ketika saya dipukul oleh teman, itu sangat menyakitkan. Berarti kita tidak boleh membalas ke teman. Ya, makanya kadang suka ada orang tua kemarin juga yang kalau dipukul balas lagi. Justru itu tidak boleh mengajarkan seperti itu. Kalau ada anak teman yang kita yang mukul, ada teman anak yang mukul, kita harus memberikan arahan bahwa cukup sampai dia mukul aja, tapi kamu jangan balas, tapi langsung bilang ke guru agar bisa terselesaikan. Seperti itu. Jadi jangan disuruh anak itu membuat balik sama dengan yang memukul. Terus apa bedanya? Sama-sama salah keduanya, ya, itu tidak baik. Jadi harus dengan restitusi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kenapa restitusi itu disebut cara yang paling baik? Yaitu tidak menyalahkan orang lain, tapi lebih melihat kepada apa sih yang salah dari diri saya. Oh, tadi dia mukul ke saya nih. Contoh, Arsa mukul apa? Apa itu lihat ke diri sendiri. Tadi Arsa mukul saya gara-gara apa? Coba diingat-ingat. Oh, tadi saya nyeletuk atau jahil ke Arsa sehingga Arsa seperti itu. Ya, jadi tidak akan ada anak yang membuat kekerasan lebih jauh lagi karena dia akan melihat ke dalam dirinya sendiri. Lanjut. Nah, selain itu tadi satu lagi, restitusi itu fokus pada solusi. Makanya ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kenapa harus pakai restitusi? Karena anak itu tidak dihakimi, oh kamu salah gini, enggak. Tapi lebih kepada setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Udah, kita sadar manusia itu tidak ada yang sempurna. Di dunia ini semua manusia pasti pernah salah. Terus apa yang akan kamu lakukan? Apakah akan mengulangi? Nah, dengan seperti itu anak akan berpikir, oh iya ya udah, ibu guru kan tahu setiap orang punya salah. Berarti saya harus perbaiki kesalahan itu. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah meyakini atau menanyakan keyakinan. Coba lanjut, Bu. Nah, di yang tahap pertama, segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Jadi ibu bapak ketika akan merestitusi anak, 3 tahap ini yang harus dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Mohon maaf. Ketiga, menanyakan keyakinan. Dari ini semua ada indikatornya agar ibu lebih dipermudah. Kalau tidak ada indikator, nanti ibu bingung apa yang saya harus lakukan di menstabilkan identitas. Nah, saya akan sebutkan indikator yang menstabilkan identitas. Lanjut. Di sini ada indikatornya, Ibu
Tadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini tahapannya seperti ini ya. Jadi di menstabilkan identitas, guru itu jangan langsung menyerahkan, tapi guru berkata, seperti ini kurang lebihnya. Kita panggil anaknya, Luna, ibu dengar kemarin Luna mengambil uang temannya. Apakah benar? Anak pasti menjawab, benar Bu. Oh ya udah, tidak apa-apa, manusia memang kan pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan langsung, ini kenapa aku ngambil ini? Nah, tidak seperti itu, tapi memang jadi menstabilkan dulu identitasnya, jangan langsung diponis bersalah, karena kalau gitu nanti down dia mentalnya. Ya nggak apa-apa Luna, setiap orang pernah salah. Terus bisa juga berbuat salah itu sesuatu yang wajar. Nah, terus bisa juga kita mengatakan kita bisa menyelesaikan ini. Jadi jangan khawatir. Nah, itu yang harus kita katakan. Yang kedua, setelah itu apa yang harus kita katakan kepada anaknya? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tadi mengambil uang. Nah, kita tanya dulu alasannya. Atau kamu melakukan itu, contoh tadi kenapa kamu mukul? Coba alasannya apa? Ya tadi kan aku tadi dipukul duluan, contoh mungkin seperti itu. Atau kamu pasti melakukan itu karena mempertahankan yang penting bagimu. Contoh suka ada Bu yang kelas 1 yang ngejek-ngejek nama sehingga kan emosi jadi seperti itu ya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Jadi ibu bapak guru harus tahu urutannya dan indikator ini nanti bisa dilaksanakan ke murid di kelas. Yang terakhir, menanyakan keyakinan apa. Coba setelah bertanya seperti itu, kita flashback lagi ke keyakinan dia. Nilai-nilai apa sih yang sudah diyakini sama kamu di kelas? Contoh ya, ketika ketahuan Luna mengambil uang temannya, saya akan tanya ketika di keyakinan kelas, coba Luna, nilai apa sih yang sudah kita yakini di kelas? Seperti apa sih gambaran seseorang atau diri kamu nanti, atau gambaran kelas yang ideal di kelas kita itu bagi murid yang melakukan kesalahan ketika pukul-pukul sama teman. Terus setelah kamu tahu alasannya, tahu solusinya mau ngapain, ibu tanya, kamu sebenarnya ingin menjadi orang seperti apa di kedepan nanti? Oh, saya ingin orang yang baik. Kalau ingin orang yang baik, coba cari solusi untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kita arahkan untuk mencari solusinya, seperti itu ya. Nah, ibu bapak, ini salah satu restitusi yang saya laksanakan di kelas. Ibu-ibu suka loh orang kalau anak guru itu jujur, walaupun salah kita harus tetap jujur. Ya, iya. Jadi Una yang ngambil uang, iya Una ngambil. Pada saat Una ngambil uangnya masih 30.000, masih 30. Oh lupa, tapi intinya Una ngambil gitu ya. Terus tapi sebelum itu gua pengen tahu kenapa sih kok Una ngambil punya teman? Bisa aja kan Una, ibu ini ada uang. Nah bisa aja kan dikasih ke guru laporan, disimpan dulu, takutnya punya teman-teman. Tapi kenapa Una mengambil waktu itu? Apakah uang jajannya kurang atau seperti apa? Uang jajan Una berapa waktu itu? 5.000.
Bu Aan ingin tanya nih, kalau kita sudah berbuat salah nih ya, itu kan mengambil barang orang tanpa minta izin namanya kurang baik. Namanya itu mengambil ya, mencuri nggak boleh. Menurut Una sendiri, kira-kira mengambil atau mengambil barang orang itu baik nggak sih tanpa izin? Enggak. Nah, kalau udah tahu enggak, Una ke depannya akan seperti apa? Akan melakukannya lagi atau tidak akan melakukan? Una tidak akan melakukan itu lagi. Nah, untuk memperbaiki kesalahan Una yang sekarang nih ya, Una mau ngapain ke sini? Mau minta maaf, bagus sekali. Selain minta maaf gimana? Kan dia udah kehilangan uang 30.000. Nanti Una apa? Una ganti? Una mau untuk mengganti uang dia? Iya, bagus ya. Berarti itu namanya tanggung jawab. Ya, kalau kita salah, ya kita harus akuin kita salah. Ya, nggak boleh malu. Oh iya, aku mohon maaf, saya salah. Sama orang juga itu udah bagus mengakui. Dan setelah mengakui harus memperbaiki. Tadi Una udah bagus. Ibu, aku akan mengganti uang dia. Bagus. Selain mengganti, mau apa lagi nanti ke dia? Minta maaf, mau minta maaf. Iya ya, nggak boleh malu ya. Kalau tidak salah, oke. Terima kasih ya Una ya. Sesuai kan? Ya, sesuai dengan keyakinan yang Bu Am ajarkan di kelas, bahwa nggak boleh mengambil barang teman, harus minta izin dulu. Ya, untuk kedepannya Una harus akan apa? Coba setelah kejadian ini, kira-kira untuk kedepannya Una ingin menjadi orang itu. Terima kasih Bu Bapak, mohon maaf atas materi atau perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.